Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional. Kelompok ini terdiri dari saya Ahmad Jamaluddin NIM 2220066, Nabilatul Hanifah NIM 2220078, dan Lailatul Fauziah NIM 2220093. Pada poin yang pertama yang dibahas dalam makalah kami yaitu pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan adalah kesatuan integral dari sejumlah unsur pendidikan yang saling berpengaruh terarah terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang akan menghasilkan keluaran atau tamatan yang berkualitas demi kemajuan bangsa dan negara. Dengan demikian jelas bahwa secara tersurat dan buku dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan usaha sadar tersebut. Poin yang kedua yaitu jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 1. Jalur pendidikan nasional terbagi menjadi 2. A. Jalur pendidikan sekolah, yaitu pendidikan yang dilaksanakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan bersinambungan, sifatnya formal. B. Jalur pendidikan luar sekolah, yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak bersinambungan, dan sifatnya tidak formal, dalam arti tidak ada seragam atau pola yang bersifat nasional. 2. Jenjang pendidikan nasional terbagi menjadi 3. A. Jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat, berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar, dan juga berfungsi mempersiapkan peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. B. Jalur pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA yang berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar. C. Pendidikan tinggi merupakan lanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Pendidikan ini juga berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional. Yang 3. Jenis pendidikan nasional terbagi menjadi 5. A. Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Yang termasuk pendidikan umum adalah SD, SMP, SMA, dan universitas. B. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu. Lembaga pendidikannya seperti STM, SMTK, SMIP, dan SMEA. C. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB, SGPLB. D. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. E. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Lailatul Fauziah, NIM 2220093. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Muhammad Jamaluddin. Selanjutnya yaitu standar pendidikan nasional. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, pemerintah menetapkan 8 standar nasional pendidikan di Indonesia. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Yang kedua, standar isi. Nah, standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga yaitu standar proses. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik, dan berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksanakannya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kelima yaitu standar sarana dan prasarana. Nah, setiap satuan pendidik wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Yang keenam, standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan terdiri dari 3 bagian, yakni standar pengelolaan oleh satu pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Yang ketujuh, standar pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidik meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, dan masih banyak lagi. Yang ke-8, nah ini yang terakhir, yaitu standar penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nabilatul Hanifah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabilatul Hanifah, NIM 2220078 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Lailatul Fauziah. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional. Yang pertama, dasar pendidikan nasional. Yang dimaksud dengan dasar di sini adalah sesuatu yang menjadi kekuatan bagi tetap tegaknya suatu bangunan atau lainnya. Seperti pada rumah atau gedung, maka pondasilah yang menjadi dasarnya. Adapun dasar pendidikan di negara Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 3 Pasal 4. B. Ketetapan MPRS Nomor 17 MPRS 1966, Bab 2 Pasal 2. C. Dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1978, GBHN 1983, dan GBHN 1988 Bab 4 Bagian Pendidikan. D. TAP MPR nomor 2 MPR 1993 tentang GBHN dalam Bab 4 Bagian Pendidikan. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. F. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan 2. Fungsi pendidikan nasional. Yang pertama, alat membangun pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa Indonesia. Yang kedua, menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Bab 2 Pasal 3. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Yang ketiga, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan adalah suatu faktor yang amat sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuan merupakan arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan. 4. Prinsip pendidikan nasional. Sesuai Undang-Undang 20/2003 tentang Sisdiknas, ada 6 prinsip. A. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. B. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. C. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna. D. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. E. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi setiap warga masyarakat. F. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.